this. Mike Ensign adalah seorang penulis buku horor. Salah satu bukunya yang terkenal adalah buku yang berjudul 10 Hotel Berhantu. Dalam menulis bukunya, Mike Ensign telah menginap di berbagai kamar hotel yang terkenal menyeramkan. Anehnya, walaupun Mike seorang penulis buku horor, akan tetapi dia sendiri tidak percaya dengan adanya hantu. Scariest place. Well, all these places have very colorful histories. Suatu hari dia mengunjungi kantor pos untuk mengecek surat-surat yang masuk untuk dirinya, dan pada akhirnya dia tertarik pada surat tentang sebuah kamar nomor 1408 di sebuah hotel bernama Dolphin. Sebuah hotel tua yang konon katanya memiliki sebuah kamar terlarang yang mana telah terjadi berbagai kasus kematian yang ganjil. Mike yang berpikir kisah tentang kamar tersebut akan menjadi penutup yang menarik untuk bukunya, membuat Mike bergegas memesan kamar itu lewat telepon. Akan tetapi dari pihak Dolphin sendiri mengatakan kamar itu tidak tersedia untuk kapanpun. Mike yang semakin penasaran mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar 1408 hingga membuat kamar itu tertutup untuk siapapun. Dia menemukan artikel tua yang memberitakan beberapa kasus kematian yang aneh yang terjadi di kamar itu. Apa yang telah ditemukannya semakin membuat ia tertarik untuk mencoba menginap di kamar tersebut. Sampai-sampai ia berniat menyewa pengacara agar dia diperbolehkan menginap. Dolphin Hotel pun ia datangi dan dia disambut langsung oleh manajer hotel bernama Gerard Olin. Manajer hotel mengajak Mike untuk berbicara empat mata di ruangannya dan mencoba menawarkan anggur mahal dengan harapan Mike mengurungkan niatnya. Except this say 1939 exquisite. About 800 a bottle when you can find it. Mike tetap tidak tertarik dengan suapan manajer dan tetap memaksa hingga akhirnya manajer hotel memberikan sebuah buku yang mana buku itu tercatat terdapat 56 kasus kematian yang terjadi di kamar tersebut. About them. All told, there have been 56 deaths all in here. I will let you have this. Manajer hotel pada akhirnya menyerah berdebat dengan Mike Ensign dan memberikan kunci kamar 1408. Can't talk you out of this. I think we've reached an understanding. Saat memberikan kunci dan mengantar Mike, manajer hotel memohon untuk terakhir kalinya agar Mike jangan melakukan itu. Don't do this. Akan tetapi Mike tetap keras kepala dan masuk ke lorong dan mencari kamar yang ia pesan. Saat berjalan, dia sambil membuka buku yang berisi kasus-kasus kematian yang terjadi, namun anehnya seberapa jauh ia berjalan, ia tidak menemukan kamar itu. Dan setelah ia menutup buku itu, kamar 1408 yang misterius akhirnya berhasil ia temukan. Mike yang masuk ke dalam kamar, ia mengecek di setiap sudut ruangan. Dia mencoba menonton televisi, tidak ada yang aneh. Kemudian melihat kamar mandi, setelah itu dia mencoba mengilustrasikan apa yang ia lihat dan rasakan dengan sebuah perekam suara. Dia membuka kulkas, mengecek termostat, lalu berbaring di ranjang memandangi lukisan tua. Dan saat ia melihat keluar ruangan dari jendela, tiba-tiba radio menyala dengan sendirinya. Mike mencurigai ada seseorang yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia mencari di setiap sudut kamar. Dia juga heran, tisu toilet yang sebelumnya ia ambil menjadi utuh kembali. Dia terus mencari, tapi tak ada seseorang pun di sana. Termostat atau pengatur suhu ruangan mengalami kerusakan. Mike mencoba menghubungi petugas hotel. Petugas hotel bertanya apakah Mike ingin keluar, namun Mike tetap bersikap sombong dan tak ingin keluar. Dia hanya ingin seorang teknisi ke kamarnya untuk memperbaiki termostat tersebut. Sambil menunggu teknisi datang, Mike mematikan lampu ruangan. Dia memakai sinar inframerah dan melihat ada banyak sekali noda-noda bekas darah kasus kematian yang terjadi di kamar itu. Seorang teknisi datang, namun ia tidak mau masuk ke dalam ruangan dan meminta Mike untuk memperbaikinya sendiri sesuai arahannya. Okay, now, above that coil. Mike berterima kasih kepada teknisi itu, namun tanpa sepatah kata bapak teknisi itu ternyata sudah pergi nyelonong saja. Saat Mike kembali mencoba menenangkan dirinya dengan bersantai di ranjang, tiba-tiba
Radio menyala dengan sendirinya dan berubah menjadi alarm berjalan mundur selama 1 jam, seperti menandakan tak ada yang bisa bertahan lebih dari 1 jam berada di kamar tersebut. Telinga Mike mendadak tidak bisa mendengar suara apapun. Pintu jendela menutup dengan sendirinya dan melukai tangannya. Dia pun mencuci tangannya dengan air, tetapi tiba-tiba air keran menjadi panas. Suasana yang berubah menjadi semakin mencekam membuat Mike tidak kuat dan akhirnya memutuskan ingin keluar dari kamar itu. Saat menelpon resepsionis, dia tidak mendapat jawaban yang ia inginkan. Mike pun mengambil kunci dan ketika mencoba membuka pintu, kuncinya malah patah dan nyangkut di dalam. Dia menggunakan pisau untuk merusak lubang pintu, akan tetapi tidak berhasil. Gagang pintunya juga patah. Mike yang frustasi mencoba meminta bantuan dari jendela nampak seseorang di depan gedung. Akan tetapi anehnya pria itu selalu mengikuti apapun gerakannya. Dan ternyata pria itu adalah bayangan dirinya. Tidak hanya itu, Mike berhalusinasi ada seseorang yang hendak melukainya. Di layar televisi muncul gambaran tentang detik-detik kematian putrinya dahulu yang bernama Kathy. Selanjutnya dia melihat bayangan-bayangan orang yang bunuh diri melompat dari jendela karena putus asa. Satu persatu keanehan di dalam ruangan terjadi. Mike juga melihat bayangan ayahnya. Mike melihat suatu peta yang menunjukkan jalan keluar. Dari peta tersebut menunjukkan dia bisa keluar dengan berjalan di sisi dinding luar dan jarak 18 langkah dari kamarnya. Mike keluar jendela dan berjalan merayap. Saat hampir sampai sesuai hitungan langkahnya, ternyata tak ada satu pun ruangan di sana, dan yang ada hanyalah tembok tak berujung. Dia berjalan merayap kembali masuk ke dalam ruangan dan lagi-lagi dia melihat bayangan orang yang bunuh diri melompat dari jendela. Saat dia berhasil masuk kembali ke dalam ruangan, seketika peta berubah menjadi hanya ada satu ruangan di hotel itu, yaitu kamar 1408. Termostat rusak kembali membuat suhu ruangan menjadi sangat dingin. Mike mencoba menghubungi Lily, istrinya yang sudah setahun lamanya ia tinggalkan tanpa kejelasan, dan akhirnya berhasil terhubung. Mike meminta Lily untuk menghubungi polisi dan memberinya pertolongan. Akan tetapi Lily masih tidak percaya dengan Mike yang tiba-tiba tak ada hujan tak ada angin. Setelah pergi begitu saja, tiba-tiba menghubunginya dan meminta pertolongan. Belum selesai Mike berbicara dengan Lily, tiba-tiba ada kebocoran dan air menyembur dari atas, membuat laptop menjadi tak berfungsi dan membuat suhu ruangan semakin dingin. Mike mematahkan saluran air dari atap dan melihat ada celah lorong yang mungkin bisa dia jadikan jalan keluar. Mike naik ke atap melihat ruangan. Dari atas ada seseorang yang ia kira adalah tetangga di hotel itu, namun ternyata itu adalah gambaran bagaimana betapa egoisnya sikap Mike di masa lalu kepada istri dan ayahnya. Di dalam lemari es, Mike juga melihat bayangan manajer hotel yang mengatakan betapa sombong dan egoisnya Mike. What do you want from me? You... Kemarahan dan ketakutan Mike memuncak ketika ruangan menjadi beku dan kondisi itu membuatnya hampir putus asa. Laptop tiba-tiba berfungsi kembali dan ternyata dia masih terhubung dengan istrinya Lily. Saat Lily ingin menolong dan menyusul Mike ke kamar tersebut, Mike justru mencegah karena tak akan cukup waktu dan bisa saja Lily juga akan menjadi korban dari ganasnya kamar setan 1408. Akan tetapi gambaran palsu dirinya muncul dan menyuruh Lily untuk segera datang. Mike pun semakin kacau. Tiba-tiba dinding ruangan retak. Seketika seluruh ruangan itu hancur dan tenggelam seperti kapal yang terdampar di tengah lautan. Saat tersadar, Mike berada di rumah sakit ditemani Lily, istrinya yang berada di sampingnya. Mike bersyukur dan berpikir semua hal buruk yang baru saja ia lalui adalah sebuah mimpi. Mike kembali memulai aktivitas seperti biasa. Dia sempat mengajak Lily untuk berdamai dan memulai hubungan dari awal, akan tetapi Lily menolak.
Lalu ia mengunjungi ayahnya yang diketahui ia titipkan di panti jompo. Mungkin ia baru tersadar atas sikapnya yang salah di masa lampau sebagai orang yang egois, kasar, dan sombong. Mike kembali ke kantor pos. Ia mengecek surat-surat yang masuk. Tak ada surat tentang kamar 1408. Dia juga mengecek kembali artikel tentang kasus-kasus kematian yang sebelumnya pernah ia baca. Akan tetapi artikel-artikel itu berubah dan kasus-kasus kematian itu menjadi tidak ada kaitannya dengan kamar 1408. Segalanya menjadi aneh ketika ia bertemu orang yang mirip dengan Roomboy Dolphin Hotel, dan ternyata Mike masih terjebak di kamar 1408 dan kehidupan normal yang baru saja ia lalui ternyata hanyalah sebuah ilusi. Mike kembali melihat bayangan putrinya yang telah meninggal. Mike memeluknya dan akhirnya tubuh Kathy hancur. Radio berbunyi kembali dengan lagu yang sama seolah tak henti mempermainkannya. Mike nampaknya sudah putus asa ketika tersedia tali yang menggantung dan sudah terpasang yang bisa saja dia gunakan untuk bunuh diri. Kemunculan bayangan orang-orang yang bunuh diri kembali terlihat membuat Mike berpikir segera mengakhiri hidupnya. Namun Mike lebih memilih dengan caranya sendiri. Dia berkata, dia sadar dia selama ini hidup menjadi seseorang yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya dia mengambil minuman keras dan menyulutnya dengan api, melemparkan ke dinding ruangan dan api pun berkobar menyambar ke setiap sudut kamar. Dengan cara seperti itu, Mike berharap dia adalah orang yang terakhir yang menjadi korban keganasan kamar setan 1408 yang telah merenggut banyak nyawa. Kematian Mike sekaligus juga menjadi akhir dari kisah kamar 1408 yang misterius, mengakhiri rangkaian kasus kematian yang janggal yang tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Nah guys, itu sepenggal alur cerita dari film 1408. Dari kisah Mike kita bisa belajar bahwa menjadi seseorang yang egois dan arogan hanya akan membuat penyesalan di hari kemudian. Dan ketika kita berada di detik-detik akhir menyadari kesalahan yang kita telah perbuat, waktu tidak bisa kita putar kembali karena penyesalan selalu datang terlambat. Walaupun kita tidak bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu, di sisa akhir hidup kita bisa memilih memperbaikinya dengan berbuat kebaikan untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.